Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Republik Indonesia Transformasi LPTK IAIN Manado batch ketiga tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supiullah, guru mata pelajaran fikih di MTS Al-Badar. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi B3 tahun 2025 di LPTK IAIN Manado dengan NIM 2522745. Pada hari ini 5 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch ketiga tahun 2025 pada materi ketentuan sholat fardu dan tata cara sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau ngecek dulu kehadiran kalian semuanya. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 2. Coba siapa saja yang tidak hadir pada pagi hari ini? Iris Mawati. Keterangannya apa? Alfa. Kemudian siapa lagi? Firman kemana? Sakit. Ada suratnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, lewat apa? Lewat WA. Ya anak-anak. Coba. Dan tulis oleh perwakilannya ditulis. Oleh siapa dan di mana? Ada yang mewakilinya? Coba siapa yang mewakilinya dari kelompok 1? Ya, coba sebutkan hasil pengawatannya. Sholat ketika sedang perang yang dinamakan Sidatul Haud. Orang yang sedang melaksanakan sholat di dalam pesawat. Berarti ini adalah sekelompok orang yang sedang bepergian. Mungkin mau menunaikan ibadah haji. Ya betul. Untuk kelompok nomor 4, coba. Ada yang mewakilinya? Siapa? Oh, Sidki. Coba Sidki. Kenapa Sidki bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sholat yang dikerjakan sedang berperang? Karena ada tank wajah. Tank wajah biasanya itu adalah untuk bertempur yang biasa digunakan oleh para tentara untuk membela negaranya. Ya, terima kasih semuanya, tepuk tangan ya. Selanjutnya, siapa yang diwajibkan untuk sholat? Jadi, kita selaku muslim diwajibkan dalam satu malam, satu hari untuk melaksanakan sholat berapa waktu? 5 waktu, betul. Kemudian kan dalam melaksanakan sholat itu ada syarat supaya sholat itu sah dan ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan sholat.
Yang pertama, siapa saja dari kalangan muslim yang harus melaksanakan sholat? Yang pertama, syarat sahnya melaksanakan sholat itu adalah harus Islam. Berarti orang kafir boleh gak melaksanakan sholat? Tidak. Di sini semuanya Islam ya? Islam. Yang kedua, supaya sholat itu sah, maka dikerjakan harus balik. Berarti anak kecil sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Tidak. Tidak. Kita kan pernah membaca kitab Safinah. Ada berapa ciri bahwa orang tersebut sudah masuk usia balik? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Yang pertama, seseorang itu sudah termasuk orang balik dikarenakan usia sempurna umur 15. Jadi kalian, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah menginjak usia 15 tahun, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Apabila tidak melaksanakan sholat, maka berdosa. Kemudian, ada yang tahu yang kedua, ciri bahwa orang tersebut sudah menginjak usia balik. Apa? Satu orang yang keras? Bermimpi Kalian udah? Belum? Bermimpi jima. Jadi kalian walaupun belum menginjak usia 15 tahun, misal sekarang kalian di usia 14 tahun, tapi sudah bermimpi jima, berarti kalian sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada yang tahu? Head. Berarti head itu khusus bagi perempuan. Jadi apabila perempuan sudah menginjak usia 10 tahun misalkan, tapi sudah head, berarti tidak harus menunggu usia 15 tahun. Kenapa diharuskan melaksanakan sholat untuk perempuan? Karena sudah keluar head. Ya. Kemudian syarat melaksanakan sholat wajib yang ketiga adalah berakal. Dengan kesimpulan bahwa ketika orang gila, orang majnun bahasa Arabnya, diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib atau tidak? Tidak. Kalian berakal semuanya? Alhamdulillah. Berarti selama kita mempunyai akal sampai ajal menjemput, maka kita diharuskan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat adalah suci dari hadas dan najis. Setelah kita tahu di pelajaran-pelajaran yang sudah, bahwa ketika kita mau melaksanakan sholat itu harus suci dari hadas. Hadas ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Kalau hadas kecil itu hanya dengan berwudu. Beda dengan hadas besar. Kalau hadas besar itu tidak cukup berwudu, tapi harus mandi besar. Sudah tahu ya niatnya? Sudah kemarin pelajaran-pelajaran di pelajaran yang sudah. Kemudian dari najis. Najis ada dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Jadi najis ainiyah itu adalah najis yang kelihatan. Kalau kita lihat ada bentuknya, kalau kita ada baunya, gitu kan. Kalau kita raba ada. Jadi yang najis yang kelihatan dengan mata. Beda dengan najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah itu ketika kita pandang tidak ada, ketika kita cicipi tidak punya rasa, ketika kita ambu tidak ada bau. Maka baik najis hukmiyah ataupun najis ainiyah. Ketika kita mau melaksanakan sholat,
itu adalah harus semuanya dalam keadaan suci. Suci pakaian, suci tempat, dan suci di dalam tubuh kita. Udah mengerti ya? Selanjutnya, jadi ada 4 ya syarat sahnya sholat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari hadas dan najis. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian, ini ada gambar. Jelas gambarnya? Jelas. Ini adalah gambar tata cara sholat. Gambar tata cara sholat. Ini gak jelas karena ada pantulan sinar matahari. Yang pertama, ketika kita mau melaksanakan sholat setelah memenuhi syarat melaksanakan sholat tadi, Islam, baligh, berakal, dan suci dari hadas dan najis. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya adalah tata cara sholat. Yang pertama yang dinamakan sholat itu kan secara istilah adalah akwalun wa af'alun mubtatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Adalah ibadah baik ucapan ataupun gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, takbir pertama, dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, ada beberapa cara ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Yang pertama, posisi kita menghadap ke arah kiblat. Mengarah ke hadap kiblat. Setelah posisi kita mengarah ke kiblat, maka kita memulai dengan takbiratul ihram sambil mengangkat tangan kedua tangan. Bagaimana? Ini ada beberapa cara. Kalau kita, caranya adalah kedua tangan sambil melafalkan takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar. Allah. Ini semua ujung jari menghadap ke kiblat, direnggangkan sedikit. Kemudian posisi ibu jari ada di bawah telinga. Jadi seperti ini. Allah. Kemudian sambil melafazkan Allahu Akbar, kita berniat untuk melaksanakan sholat. Coba tangannya. Semuanya. Ya. Ini tangannya, jari-jarinya direnggangkan. Kemudian ujungnya condong sedikit ke arah kiblat. Kemudian ibu jarinya ada di bawah telinga. Yuk, angkat. Ini nih semuanya menghadap. Bukan seperti ini. Mengarah ke kiblat sambil melafalkan Allahu Akbar. Ya. Ini bagi perempuan ya, karena harus tertutup aurat, maka dalam menggunakan mukena apa? Mukena yang bukan termasuk aurat di perempuan itu adalah kedua ya, telapak tangan dan wajah. Maka masih banyak perempuan yang melaksanakan sholat ketika memakai mukena itu dagunya kelihatan. Dagunya kelihatan. Jadi yang bukan aurat itu adalah wajah. Kalau dagu itu wajah bukan? Bukan. Berarti ketika perempuan nih, khusus bagi perempuan, ketika memakai mukena biasanya ke arah sini, maka itu menjadi tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada bagian aurat yang kelihatan. Mengerti ya? Jadi kalian nanti biasakan dari kecil supaya menjadi biasa ketika memakai mukena. Ini khusus bagi perempuan, maka mukenanya ada di dagu. Mengerti kah? Mengerti, tidak boleh di sini karena ini bukan bagian daripada wajah. Kemudian telapak tangan. Nah. Kemudian setelah takbiratul ihram, kita itu ada istirahat sejenak. Ada tumanin sejenak, mengambil nafas,
Allahu Akbar. Kemudian simpan kedua tangan. Tangan di atas pusar, di bawah dada. Ini kan nggak usah dibuka baju, kemudian kita lihat pusar kita di belah mana, karena kita punya perasaan bahwa ini pusar kita gitu kan. Ya, simpan di sini tangannya ya di atas pusar, di bawah dada. Setelah itu membaca doa iftitah. Yuk sama-sama. Doa iftitah semuanya kan sudah hafal? Sudah. Yuk di doa iftitahnya dibaca bersama-sama. Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras Wati wal ar hanifam muslima inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika bika umirtu wa. ana minal muslimin. Setelah selesai membaca doa iftitah, maka selanjutnya adalah membaca Fatihah. Itu Fatihah termasuk daripada rukun qauli. Kelompoknya ditulis namanya, siapa ketuanya, siapa anggotanya. Boleh ya, setelkan kelompoknya masing-masing. Sama itu kerjakan, berarti itu ada 7 soal. 7 soal. Jawabannya saja ya, boleh jawaban saja. Supaya waktunya tidak habis. Karena belum selesai semua materi Bapak sampaikan. Tulis ini, amati gambar perlakuan sholat dalam gambar tersebut. Ini gambar sedang gerakan apa? Kemudian ketika gerakan tersebut, lafal apa yang harus kalian ucapkan. Coba. Ini kelompoknya ditulis di HPS. Nama kelompoknya, semua anggotanya ditulis. Ya, Jami, gimana kamu ngantuk, Mi? Ya, perhatikan ya dari awal sampai akhir. Muslim ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan sholat tersebut mendapat siksa. Nanti dijelaskan bagaimana ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya ketimbang sholat sendiri. Kemudian kan dalam mengerjakan sholat itu baik orang yang bepergian ataupun orang yang sedang sakit, selama akal kita masih ada, maka tidak boleh kita melupakan ataupun meninggalkan sholat. Walaupun kita tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Kalau kita tidak mampu sholat karena sakit sambil duduk, maka boleh sambil berbaring. Kemudian kalau kita tidak mampu berbaring, mengedipkan mata. Kalau tidak mampu mengedipkan mata juga seperti ini, maka boleh kita membayangkan dengan hati. Kalau sudah tidak mampu dengan hati, ya suruh tetangga menyolatkan kita di masjid sambil memakai kain putih. Mengerti? Ya, coba. Ini hikmah. Hikmah kita mengerjakan sholat. Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Apa hikmahnya? Menyehatkan badan. Menyehatkan Kenapa menyehatkan badan, Ela? Karena ada gerakannya dalam sholat. Kemudian ada lagi yang mau menjawab, selain daripada tubuh kita menjadi sehat, maka hikmah selanjutnya ketika kita melaksanakan sholat, coba tahu? Mendapatkan pahala. Ya betul. Kemudian yang lainnya boleh menjawab. Silakan. Dari laki-laki nih, belum satu orang pun yang menjawab.
hikmah melaksanakan sholat. Coba Sidik, hikmahnya, faidahnya, manfaatnya ketika kita melaksanakan sholat. Tadi udah dijawab, ada segi sehatnya karena di dalam sholat ada gerakannya. Ini dari kelompok pertama menjawab mendapatkan pahala. Kemudian yang mewakili dari kelompok 3, coba tidak tahu. Coba sebutkan, coba. Yuk. Yuk yang keras. Apa? Awawan. Memperlihatkan kita sebagai hamba Allah yang taat atas perintahnya. Mungkin itu saja. Ada yang mau bertanya? Silakan. Satu orang bertanya, angkat tangannya. Mungkin dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir tidak ada yang kalian pahami, tidak jelas, boleh bertanya sebelum pelajaran ini kita tutup karena waktunya sudah habis. Ada pelajaran lain, Ibu Bapak Guru yang mau lewat. Setelah ini pelajaran apa anak-anak? Bahasa Indonesia. Pelajaran apa? Jadwalnya udah dibikin. Udah, pelajaran apa? IPS. Pelajaran siapa? Ibu Ai Nopi udah ada di kelas yang lain. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Mengerti? Bisa semuanya? Dari awal sampai akhir? Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup materi pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bapak keluar, maka karena ini bukan pelajaran yang terakhir, nanti berdoa setelah pelajaran terakhir. Cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.